akan belajar tentang mengetahui sejarah musik pada masa reformasi Luther. Selanjutnya masuk pada latar belakang. Martin Luther merupakan seorang profesional di bidang teologi sekaligus pastor Katolik yang berasal dari Jerman. Luther menjadi dikenal karena menggagas reformasi Protestan yang memberikan perubahan dalam sejarah kekristenan dunia. Keputusannya untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam Jerman memberikan dampak tidak saja bagi gereja manapun, juga kebudayaan Jerman. Permulaan reformasi Protestan jatuh pada tanggal 31 Oktober 1517. Pada masa Luther mencantumkan 95 dalil pada pintu gereja Wittenberg. Pada umumnya gereja yang jemaat besar memiliki kor khusus, sebagian besar masih menggunakan liturgi dan musik pontifonik Latin. Selanjutnya, reformasi gereja berkembang dan memunculkan tokoh-tokoh reformer, yaitu Martin Luther pada 1483 sampai 1548, Johannes Calvin pada 1509 sampai pada 1564, dan Bodin 1930 sampai pada 1595. Pada tahun 1517, Martin Luther menemukan pokok-pokok pikiran sebagai kritikan terhadap gereja, meliputi 95 dalil yang kemudian ditempel di pintu gerbang Wittenberg. Pendapatnya antara lain, amal baik yang tidak keluar dari hati nurani tidak akan diterima Tuhan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang dapat diterima Tuhan. Tiap orang yang dapat langsung berhubungan dengan Tuhan tanpa perantaraan gereja. Di sini menurut pendapat Calvin, dia pokok-pokok yang ditemukan pada saat itu. Selanjutnya, walaupun reformasi Luther dalam konteks gereja, namun dampak dari gerakan tersebut nyata dalam dunia pendidikan Kristen. Hingga dalam dunia pendidikan Kristen dunia sekarang ini, reformasi pendidikan yang dilakukan Luther dan para reformator lain dimotivasi oleh situasi yang sedang berlangsung di seluruh wilayah gereja kala itu, di mana tidak ada sistem sekolah umum karena pendidikan hanya dijalankan oleh gereja melalui biaran-biaran di lembaga-lembaga dan diawasi dengan ketat dan otoritas gereja. Dan di sini saya akan membahas tentang reformasi Protestan yang dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Latar belakang masa klasis, masa pada 1760 sampai pada 1820 ditandai dengan banyak peristiwa politik yang mengubah Eropa dan benua Amerika, diantaranya permulaan revolusi Prancis pada tanggal 14 Juli 1789 dan 1789 hingga pada 1794 seringkali dianggap sebagai permulaan sejarah dunia modern. Kemajuan-kemajuan dalam ilmu dan teknologi yang terdapat selama peron kedua abad ke-18 menghasilkan sejenis revolusi Inggris, khususnya melalui penggunaan mesin-mesin uap dalam pabrik-pabrik selama masa 1780-an dan seterusnya. Selanjutnya, kedua, definisi musik pada masa selama reformasi. Musik gereja selama reformasi berkembang selama reformasi Protestan di dua aliran pemikiran. Prinsip-prinsip yang mengatur dan normatif berdasarkan
pada reformator John Calvin dan Martin Luther, mereka mendapatkan konsep dan tanggapan terhadap musik gereja Katolik yang menurut mereka mengganggu dan terlalu berhias. Yang ketiga, fungsi dan tujuan. Tujuan dari gerakan reformasi gereja adalah untuk mengembalikan ajaran Katolik. Tokohnya adalah Martin Luther pada 1517, John Calvin, Zwingli. Dalam perkembangan mereka kemudian mendirikan agama Kristen. Perkembangan gerakan ini sangat pesat terutama di Jerman, Prancis, dan Inggris, dan juga mengetahui tentang kesaksian Romawi kuno yang mengakibatkan Eropa kacau balau pada saat itu. Selanjutnya, yang A, musik menurut pandangan Luther. Pentingnya musik dalam gereja Luther, khususnya pada abad yang ke-16, mencerminkan pendapat Luther sendiri tentang musik. Luther ini ia seorang pencipta musik dan juga seorang penyanyi, namun seorang komponis. Ia mengagumi musik polifonik, aliran Belanda dan Prancis, khususnya musik ciptaan Jacques Desprez. Luther sendiri menciptakan beberapa melodi koral yang diterbitkan Menurut pendapatnya, musik adalah suatu karunia yang dapat indah dari Allah sendiri. Selanjutnya, perkembangan musik. Pertama, musik reformasi di luar Jerman. A. Menurut pendapat Zwingli 1484 sampai pada 1533, seperti Luther, Zwingli adalah seorang biaran dan pastor yang berpakat dalam musik. Ia berkembang Swiss, reputasinya sebagai pemusik begitu kuat, sehingga hal ini hampir menghambatkan pendapatannya sebagai pastor di kota Zurich, karena para tokoh di Zurich bersalah pandangan menganggap bahwa pemusik merupakan orang keduniawian. Jabatannya di gereja Gottesmuster Zurichbal pada tahun 1519, dan dalam 3 hal reformasi radikalnya sudah mulai tampak. Dan B. Menurut Calvin pada 1509 sampai pada 1594. John Calvin lahir di Prancis. Setelah itu ia belajar teologi. Calvin mempelajari hukum di Aulus dan Bourges pada tahun 1528 sampai pada 1229, serta kesusastraan klasis atau dari Yunani dan Romawi kuno di Universitas Paris pada tahun 1531 sampai pada 1533. Antara tahun 1528 sampai pada 1533 ia menuju ke doktrin reformasi, sehingga ia harus melarikan diri dari Paris pada tahun 1533 akibat larangan pada aliran Luther di Universitas Paris. Selanjutnya, yang kedua, reformasi Protestan di Inggris. Reformasi ini mendukung oleh Edward yang kelima pada tahun 1548. Raja Edward menegaskan bahwa hanya bahasa Inggris yang boleh digunakan untuk nyanyi dalam acara ibadah dengan satu nada untuk setiap suku kata. Pemerintah ini berimplikasi dengan gaya musik gerejawi yang harus sederhana dan harmonik, suatu perubahan yang sangat tradis dibandingkan dengan gaya kompleks, kriminalis, dan
penuh hiasan yang terdapat dalam musik Katolik di Inggris sebelum tahun 1547. Yang selanjutnya yang ketiga, musik gereja dan otoritas selama masa klasis. Musik Katolik di kota-kota besar dan kopel-kopel istana sangat dipengaruhi pada paraan oleh gaya musik Eropa Italia selama perlawanan kedua pada abad yang ke-18. Seperti yang kita lihat dalam musik gerejawi, menurut John Geoff Bucks untuk Milona, kebanyakan musik ini melibatkan para penyanyi solo, kor, dan orkes. Selanjutnya, musik Eropa. Yang keempat ini yang membahas tentang musik Eropa. Di sini ada 3 bagian dari Eropa, yaitu pertama Eropa Buthaf atau operan komedi. Suatu perkembangan penting dalam Eropa Buthaf menjawab tuntutan zaman untuk suatu gaya yang lebih natural daripada operan Syria. Dan satu bagian daripada akhir bab dengan memasukkan para pameran-pameran ke pentas satu persatu sampai semuanya hadir berinteraksi bersama. Yang kedua, operan di Prancis dan Jerman bersifat lebih serius sehingga sedikit menjadi terpadu dengan operan Jerman romantik pada awal abad yang ke-19. Operan yang ketiga ini operan Syria. Sekitar tahun 1750, operan Syria masih dianggap sebagai jenis operan paling agung, tetapi nasib selanjutnya tidak begitu berbeda dengan sistem feodal. Akhir pada abad yang ke-18, operan pada umumnya merupakan hiburan tentang bagi kaum bangsawan dan kelas atas. Selanjutnya, di sini saya akan masuk kesimpulan dan saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari paparan di atas tadi yang membahas tentang reformasi Luther, yaitu masuk pada kesimpulan pada saat ini. Nah, dan di sini saya mengambil satu kesimpulan, yaitu kesimpulan dari semua paparan di atas saya mengambil satu kesimpulan bahwa musik gereja selama reformasi berkembang selama reformasi presentasi di dua aliran pemikiran. Prinsip-prinsip yang mengatur dan normatif berdasarkan pada reformasi John Calvin dan Martin Luther, dan kita dapat mempelajari mengenai tanggapan terhadap musik gereja Katolik dan menurut mereka mengganggu dan terlalu berhias. Dan di sini kita akan belajar tentang berbagai macam hal mengenai sejarah musik pada masa reformasi, dan semoga apa yang saya sampaikan kita dapat memahami dan menerapkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.